Halo semua, kembali lagi bersama saya Putri Monica Forense Sitomorang dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pajak perusahaan. Baiklah, mari kita mulai. Tujuan pengajaran perpajakan. Yang pertama, dapat menjelaskan dan menerapkan ketentuan perpajakan. Yang kedua, dapat menyelesaikan administrasi perpajakan. Dan yang ketiga adalah dapat menyajikan dan mengungkapkan informasi perpajakan dalam laporan keuangan. Orientasi profesi pekerjaan. Jadi, dalam bidang perpajakan ini ada beberapa orientasi profesi pekerjaannya. Yang pertama, bagian perpajakan dalam perusahaan, contohnya dalam bidang administrasi pajak. Yang kedua, auditor. Yang ketiga, bagian akuntansi dapat mengetahui bagaimana pajak harus dibukukan. Yang keempat, konsultan pajak. Pajak untuk individu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, pajak atas penghasilan perusahaan. Yang kedua, kewajiban memotong pajak pihak lain. Yang ketiga, pajak atas transaksi. Dan yang keempat adalah pajak lainnya seperti PBB, pajak daerah, PPNBM, dan yang lainnya. Pajak dalam perusahaan terbagi 3. Yang pertama, pajak atas penghasilan perusahaan. Yang kedua, kewajiban memotong pajak pihak lain. Dan yang ketiga adalah pajak lainnya. Pajak penghasilan. Pajak atas penghasilan perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga terdapat dalam PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Pajak penghasilan yang diangsur oleh perusahaan terdapat dalam PPh Pasal 25. Dan yang terakhir, pajak atas penghasilan perusahaan yang diperhitungkan setiap akhir tahun pajak terdapat dalam PPh Pasal 29. PPh 22 khusus bendaharawan. Jadi, tarif yang ditentukan untuk bendaharawan adalah 1,5%. Untuk bendaharawan, jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. PPN dan PPNBM tidak dicatat, namun bukti potongnya dimintakan untuk memperoleh restitusi pajak. Jadi, di samping adalah contoh kasus PPh 22 dalam bendaharawan. PPh 22 untuk import. Jadi, tarif yang ditentukan untuk import terbagi atas 2, yaitu API dan non-API. Untuk API 2,5% dan non-API 7,5%. API merupakan angka pengenal import. Jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Untuk bea masuk dan PPNBM menjadi penambah nilai persediaan. Jadi, contoh jurnal untuk bidang import PPh 22 adalah piutang dagang, pajak dibayar di muka PPh 22 pada penjualan. PPh 22 barang tertentu. Tarif yang ditentukan untuk PPh 22 barang tertentu adalah 0,45%. Di sini, PPh 22 barang tertentu dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, bagian pemungut dicatat sebagai penerimaan kas dan diakui sebagai utang karena harus disetor ke kas negara. Contoh jurnalnya adalah kas pada utang PPh 22 dan penjualan. Dan yang kedua, pihak yang dipungut mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian. Dan contoh jurnalnya, persediaan pajak dibayar di muka PPh 22 pada kas. PPh 23 tidak final. Jadi, tarif yang ditentukan untuk PPh 23 tidak final adalah 2%. Dalam PPh 23 tidak final, pemotong adalah pihak yang membayar. Ini adalah contoh kasus PPh 23 tidak final. Contohnya, membayar sewa sebesar 100 juta dikenakan pajak PPh 23 sebesar 2%. Jadi, jurnal untuk pemotong kita misalkan Tuan A sebagai penyewa adalah
Beban sewa sebesar 100 juta pada utang PPh 23 2 juta, kas 98 juta. Dan pada bagian yang dipotong kita misalkan Tuan B, pihak yang menyewa adalah kas 98 juta, PPh 23 dibayar di uang muka 2 juta pada pendapatan sewa sebesar 100 juta. PPh final. PPh final tidak dapat dikreditkan dan pemotong merupakan pihak yang membayar. Dan di sini juga ada beberapa pendekatan pihak yang dipotong. Kita lanjut PPh 24. PPh 24 pada saat menerima penghasilan dari luar negeri, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan. Pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar di muka. Pada saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan, walaupun boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan. PPh 25. Yang pertama, perusahaan setiap bulan harus mengangsur pajak. Yang kedua, angsuran diperhitungkan dari pajak tahun sebelumnya. Yang ketiga, angsuran pajak pada periode berjalan dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Yang keempat, namun dapat dicatat juga sebagai beban pajak kini. Dan kedua pendekatan akan mempengaruhi jurnal pada akhir periode. Jadi, ini adalah contoh jurnal membayar angsuran per bulan, yaitu pajak dibayar di muka PPh 25 pada kas. Yang selanjutnya adalah pajak perusahaan. Pajak perusahaan terbagi 4. Yang pertama, pajak perusahaan secara keseluruhan akan dihitung pada akhir tahun. Yang kedua, pajak penghasilan dihitung dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Dan yang ketiga, penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak atau dihasilkan dari pembukuan akuntansi, kemudian dikoreksi atau direkonsiliasi. Dan yang keempat, koreksi dan rekonsiliasi fiskal diperlukan karena terdapat perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak dalam mengukur pendapatan dan beban. PPh 29. PPh 29 akan dicatat pada saat pembuatan jurnal penyesuaian pada akhir periode. PPh 29 akan dicatat sebagai utang. PPh 29 sebesar kas yang masih harus dibayar atau dicatat sebagai pajak dibayar di muka jika ada kelebihan pembayaran pajak. Pajak dibayar di muka yang telah dicatat, ditutup, direlasifikasikan ke dalam beberapa pajak kini. Beban pajak tangguhan dihitung berdasarkan beda temporer yang muncul. Pajak penghasilan pihak ketiga. Atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga, jika jumlah yang dibayarkan merupakan penghasilan kepada pihak lain yang harus dipotong pajaknya. Perusahaan memiliki kewajiban memotong pajak atas penghasilan pihak ketiga. Penghasilan tersebut diantaranya PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh pasal 4 ayat 2 atas tabungan dan deposito. PPh 21. Pembayaran gaji karyawan meliputi jumlah yang ditanggung perusahaan menambah komponen gaji. Jumlah yang ditanggung karyawan mengurangi kas yang diterima karyawan. Dan jumlah komitmen pada pihak lain diakui sebagai utang. Misalnya, pajak iuran pensiun dan asuransi. Dan di samping merupakan contoh dari jurnal PPh 21. Maka itu disebut kurang bayar. Jadi, di sini adalah contoh pencatatan jurnal pada saat penjualan, yaitu
piutang dagang pada penjualan dan PPN keluaran. Dan jurnal pencatatan pada saat pembelian adalah pembelian atau persediaan pajak masukan pada utang dagang. PPN yang dibayar oleh perusahaan adalah selisih atas pajak keluaran dan pajak masukan. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka perusahaan harus membayar. Dan jika pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, maka perusahaan dapat meminta restitusi atau kompensasi atau diperhitungkan pada pajak periode berikutnya. PPN dibayar dan dilaporkan setiap masa bulan maksimal 3 bulan, yaitu pada tanggal 15 dan tanggal 20 pada masa berikutnya. Jika PPN masukan lebih besar, perusahaan mengajukan permohonan untuk restitusi. PPNBM. PPNBM merupakan pajak pertambahan nilai barang mewah. Dikenakan hanya satu kali, yaitu pada saat produsen penghasil barang mewah dan importir barang mewah. PPNBM tidak boleh dikreditkan dengan pajak lain. Dan PPNBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen dan importir. Jadi, di sini terdapat 3 perbedaan antara PPh final dan PPh tidak final. Baiklah, sekian penjelasan mengenai pajak perusahaan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.